Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, dan terus semangat dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 1. Bunyi firman Tuhan demikian: Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara, judul renungan kita hari ini, jangan pencitraan. Saudara, ya, jangan pencitraan. Saudara, pencitraan artinya memoles diri, ya, atau memanipulasi citra diri gitu. Misalnya dari yang sebenarnya tidak baik menjadi baik, ya kan? Dari yang jelek menjadi cantik, ya kan? Dari yang tidak tampan menjadi tampan, ya kan? Dicitrakan, bisa dimanipulasi sehingga terkesan baik, terkesan berwibawa, terkesan rendah hati, terkesan mengasihi, dan lain sebagainya. Nah, saudara, firman Tuhan mengajari kita hari ini bahwa jangan kita melakukan kewajiban agama atau kegiatan rohani yang kita lakukan sebagai orang percaya dengan motivasi supaya kita diakui, supaya kita dipuji, supaya kita terlihat baik di mata orang. Karena saudara, dikatakan kita akan kehilangan upah, ya kan? Kalau kita sudah dapat pujian dari orang, ya kita akan kehilangan upah, saudara. Ya, jadi sejatinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan kehidupan kita sosial di masyarakat pada umumnya, ya, kita juga seringkali pencitraan, ya, dalam tujuan-tujuan tertentu, ya, supaya orang lain terkesan, supaya orang lain menganggap kita orang baik, orang dermawan, orang jujur, dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya tidak seperti begitu. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tanpa sadar kita juga sebenarnya pencitraan juga. Misalnya bahwa kita orang Kristen, maka kita harus berbuat baik, kita harus mengasihi. Tidak ada salah dengan itu, saudara. Tetapi kalau itu karena tujuan supaya kita dilihat orang, supaya kita dicitrakan, wah, orang Kristen ternyata baik, bukan itu tujuannya, saudara. Karena saudara, kita berbuat baik, kita melakukan kegiatan rohani, kita melakukan pelayanan, misalnya bakti sosial, menolong orang lain, bukan karena karena kita orang Kristen, bukan, saudara. Bukan karena kita orang Kristen, tetapi kalau kesannya karena kita orang Kristen, berarti itu sesuatu hal yang sebenarnya pura-pura, kan, dipaksakan. Tetapi sejatinya harus itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Segala kegiatan agamawi kita tidak dimotivasi oleh supaya kita mendapat pujian dari orang, supaya kita dapat pencitraan baik dan dipandang baik. Wah, orang Kristen baik, orang Kristen luar biasa. Yang walaupun memang di sisi lain itu penting, saudara, tetapi motivasinya jangan sampai memiliki motivasi yang salah. Karena dikatakan kita akan kehilangan upah. Mari kita mengerjakan segala bentuk pelayanan kita, kegiatan rohani kita, pekerjaan kita, bukan supaya dilihat orang dan kemudian dicitrakan baik gitu, saudara. Tidak. Tetapi motivasi hatinya adalah bahwa memang kita melakukan untuk Tuhan, ya kan? Seperti Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seakan-akan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk manusia, saudara, maka wajar kita mempertontonkan kepada banyak orang apa yang kita lakukan, ya kan? Dengan tujuan apa? Supaya kita disanjung, supaya kita dianggap baik, supaya kita dianggap dermawan, supaya kita dianggap orang Kristen yang baik dan bersahaja, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajar kita dalam segala kegiatan rohani, dalam segala kegiatan pelayanan kita,
dalam segala aktivitas pekerjaan kita, mari kita lakukan bukan supaya untuk disanjung, untuk dapat pencitraan, bukan saudara, tetapi tulus kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita tulus melakukan karena memang lahir dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tulus melakukan pelayanan rohani, kegiatan agamawi kita karena tulus kita lakukan, dilahirkan karena hubungan kita dengan Tuhan, karena persekutuan kita yang baik dengan Tuhan, dimotivasi karena kita mengasihi Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kita akan mendapat upah, kata firman Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita dimotivasi hanya untuk pencitraan saja, hanya untuk supaya dipandang orang lain baik, dilihat orang lain luar biasa, maka kita akan kehilangan upah. Artinya tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Mari dalam kehidupan kekristenan kita jangan pencitraan saudara, tetapi benar-benar tulus, dimotivasi karena kita mengasihi Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini bahwa Tuhan mengajar kami untuk tidak pencitraan, untuk melakukan kegiatan rohani, pelayanan, ataupun bentuk lainnya Tuhan hanya untuk supaya dilihat orang, hanya supaya orang terkesan baik, bahwa kami baik. Tetapi biarlah Tuhan dimotivasi dan dilahirkan karena hasil persekutuan kami dengan Tuhan, hasil keintiman kami dengan Tuhan. Maka dengan sendirinya kami berbuat baik, maka dengan sendirinya kami melakukan hal-hal yang benar. Makanya dengan sendirinya Tuhan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan karena supaya dikatakan kami orang Kristen, bukan, tetapi murni dihasilkan dari hasil persekutuan dengan Tuhan dan dimotivasi karena kami mengasihi Tuhan dan kami melakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kau tolong kami supaya kami melakukan kehendak Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.